Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Arabia. Saya dari kelas 7A Manajemen. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu tentang 7 pilar komunikasi. Apa saja 7 pilar komunikasi itu? Yang pertama ada pemahaman proses komunikasi. Apa itu pemahaman proses komunikasi? Pemahaman terhadap proses komunikasi harus dapat memenuhi beberapa hal. Yang pertama, bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator. Yang kedua, bagaimana menggunakan media. Yang ketiga, bagaimana menyusun pesan yang terarah. Selain itu, dan yang kedua ada penggunaan pikiran atau good think. Komunikasi bisnis tidak hanya komunikasi massa, kadang-kadang bisa juga komunikasi personal, komunikasi kelompok, dan kita harus mengenal proses-proses komunikasi dengan feeling yang harus diarahkan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga ada pemahaman bahasa. Apa itu pemahaman bahasa? Berkomunikasi dengan orang lain adalah rutinitas kita sehari-hari. Bahasa dibentuk oleh kaidah, aturan, serta pola yang tidak dapat dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi. Oke, yang selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat ada kejelasan pesan atau clearness. Apa itu kejelasan pesan? Kejelasan pesan atau clearness itu merupakan pesan yang dapat diterima dengan baik dan jelas oleh komunikan. Dan oleh karena itu, gunakan kalimat yang pendek, jelas, dan dapat dipahami. Dan yang selanjutnya yaitu yang kelima ada daya persuasi atau persuasiveness. Apa itu daya persuasi? Daya persuasi merupakan kebutuhan dasar dari komunikasi bisnis karena mempunyai kemampuan membujuk si audiens. Dan yang keenam yaitu ada kelengkapan pesan atau completeness. Apa itu kelengkapan pesan? Kelengkapan pesan merupakan pesan secara utuh dan lengkap karena berbahaya bagi seorang komunikasi dalam dunia bisnis jika ia menyembunyikan suatu hal dari komunikannya. Dan yang terakhir yaitu ada keinginan baik atau goodwill. Apa itu keinginan baik? Keinginan baik merupakan sesuatu yang sangat penting diperlihatkan dari setiap pesan bisnis. Hendaknya memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur, dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi lainnya. Selain 7 pilar komunikasi bisnis yang saya sampaikan, ada pun contoh 7 pilar komunikasi bisnis di wabah pandemi ini. Apa saja? Yang pertama kan ada pemahaman proses komunikasi. Misalnya, seorang manajer memberi pengarahan kepada bawahannya, dan si bawahan itu agak kurang memahami apa yang disampaikan oleh manajernya terhadap kurangnya pemahaman dalam proses komunikasi dikarenakan COVID. Terus yang kedua ada penggunaan pikiran atau good think. Nah, contohnya misalkan si manajer atau pimpinan tersebut harus mengontrol proses-proses yang harus menggunakan feeling. Untuk penggunaan pikiran itu tidak sembarangan, karena menurut saya orang lagi di masa pandemi sekarang itu kebanyakan pikirannya itu sensitif menurut saya. Terus yang selanjutnya yaitu memahami bahasa. Seorang manajer harus memberikan kata-kata yang jelas, mudah dipahami, terus dapat dipahami oleh bawahan, karena di masa pandemi ini terlalu banyak kendala sehingga menyebabkan pemahaman dalam penggunaan bahasa, dalam penyampaian kata, si bawahan itu kurang peka terhadap apa yang si manajer itu sampaikan. Selanjutnya yaitu ada kelengkapan pesan. Contohnya misalkan di wabah COVID sekarang, misalkan ada seorang manajer atau pimpinan
menyembunyikan suatu hal dari bawahannya, dan itu akan membuat kelengkapan pesan itu menjadi berbahaya karena mungkin si karyawan tersebut akan menganggap bahwa pimpinan tersebut curang. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada keinginan baik atau goodwill. Pastinya semua perusahaan, manajernya, pimpinan, karyawan menginginkan apapun hal terbaik untuk perusahaannya dan untuk tujuannya mereka sendiri. Meskipun wabah pandemi ini banyak kendala-kendala untuk berbisnis, untuk perusahaan dan sebagainya, tetapi manajer tersebut atau pimpinan harus dapat meminimalisir kendala-kendala tersebut karena adanya COVID menjadi lebih baik dan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.